infak. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu adalah implementasi juga dari sholat. Hati-hati Pak ya Ibu, infak itu jangan selalu dibayangkan kita mengeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan orang perlu. Bukan itu saja. Infak dibagi dua. Ciri orang yang dekat dengan Allah, hidupnya bahagia, maka dia akan berinfak dengan benar. Awas kalau saya sebutkan infak, bukan saya meminta Anda keluarkan uang dari kantong, kemudian Anda cari kotak, Anda masukkan, bukan itu. Lihat, infak itu sebagai implementasi kedekatan seorang dengan Allah. Kalau benar infaknya, bahagia di dalam hidupnya. Lihat Quran surah 4 ayat 34. Untuk ikhwan dulu yang laki-laki, gimana caranya saat infak Anda bahagia? Nah, Anda jangan keliru paham ya teman-teman sekalian. Infak itu dibagi dua. Pertama, infak wajib. Infak wajib disingkat dengan nafkah. Nafkah, pemberian materi, sifatnya materi, fisikal, yang diberikan pada orang-orang yang wajib menerimanya. Lihat Quran surah 4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami laki-laki, dia pemimpin bagi keluarganya, pengayom. Ibu tolong garis bawahi ya, yang pemimpin siapa? Suami. Ingat ya, ingat, yang pemimpin suami. Ibu pendamping, manajer, pengatur. Suami yang pemimpin. Ya, tidak boleh ada matahari dua. Teman-teman sekalian, yang kedua, Allah berikan potensi untuk mencari nafkah. Adanya di laki-laki. Saya bukan bicara kerja ya, saya bukan bicara kerja, tapi bicara nafkah. Kalau ibu punya bakat tertentu yang memang spesialisasi perempuan, itu tidak dilarang. Sepanjang tidak diniatkan untuk nafkah. Nafkah itu kewajiban laki-laki. Jadi kalau laki-laki mencari nafkah, nanti rezeki yang Allah berikan untuk semua anggota keluarganya. Di rumah ada 5 orang, Anda keluar, 5 orang itu cukup untuk satu keluarga. Tapi kalau perempuan coba-coba mencari nafkah, maka Allah hanya turunkan rezeki bagi dirinya saja. Makanya tidak sedikit ada perempuan mencoba untuk mencari nafkah, maka sering terjadi persoalan di rumah tangganya. Kalau untuk menghadirkan bakat misalnya dan seterusnya, untuk keseimbangan itu nggak ada masalah. Dalam konteks dia hanya menyalurkan bakat dan seterusnya. Ya, dik jualan ini, jualan itu. Zaman Nabi juga ada perawat, ada pengajar dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Ya, dokter kandungan, yang paling bagus kan perempuan. Yang kandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Nafkah, singkatan dari infak. Infak disingkat dengan nafkah. Perhatikan teman-teman sekalian. Jadi ketika suami ingin bernafkah, ingin mendapatkan kebahagiaan dalam nafkahnya, ini lakukan dengan iman. Bagaimana bernafkah dengan iman? Itu diatur oleh Allah. Cara mencarinya di Quran surah kedua ayat 172. Ditambah dengan amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Cara memberikannya, ini yang mau saya sampaikan. Begitu Anda sudah dapatkan nikmat karena Allah, Anda mencari rezeki karena Allah, kemudian Anda pulang ke rumah, lihat. Orang yang memberikan nafkah karena Allah, maka dia akan memastikan semua pemberiannya sesuai dengan ketentuan Allah. Apa diantaranya? Dia akan pastikan semua yang diberikan digunakan untuk kepentingan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin gunakan nafkah ini, infak ini, konteks wajib untuk mendapatkan kebahagiaan, maka jadikan visi dalam infak itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carikan infak Anda, arahkan kepada kepentingan ibadah. Ibadah itu bukan berarti nggak hidup dalam dunia, tidak. Makan juga makan, minum juga minum, kerja juga kerja, tapi semua dilakukan atas kepentingan ibadah. Kalau Anda mengerjakan itu semua demi kepentingan ibadah, 2 yang Anda dapatkan. 1, bahagia, 2, sukses. Kalau infak sudah cukup di dalam, baru Anda keluar. Di infak itu mohon izin ya, saya tekankan pada Anda, infak itu jangan dilakukan untuk keluar kalau kebutuhan pokok aja belum terpenuhi, itu nggak benar. Yang wajib dulu kalau punya wajib. Kalau sudah di dalam itu nyaman, digunakan untuk ibadah, kelebihannya baru infak yang sunnah. Ada 5 golongan. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Jadi ikhwah teman-teman, kalau mau infak itu mesti materi. Wujudnya materi. Infak itu pemberian berupa materi. Kalau materi itu tidak harus uang. Awas, tidak harus uang, pakaian materi, ya, awas makanan materi, boleh silahkan. Antum misalnya dalam mendapatkan ya kenaikan jabatan dan sebagainya, tahadus binikmat, makanan teman-teman diajak makan, kirim makanan, boleh, itu bagian dari infak. Ya silahkan. Dan yang terbaik min khair, yang paling bagus. Quran surah kedua 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, walastum bi'akhibihi illa an tubghidu fi. Jangan sampai kamu mau infak pilih yang paling jelek. Lihat saja kamu nggak suka. Masya Allah, antum nggak suka lihat dikasih orang. Makanan sudah nggak enak, mau dikasih orang. Mah, udah nggak enak nih, kasih aja security depan. Security depan. Kamu boleh.
Silakan, jangan diartikan harus dengan uang ya, tapi silakan beras, sembako, pakaian itu sah. Silakan. Jadi yang paling indah ketika Anda sudah memberikan itu langsung, bukan diterima oleh orangnya. Lalu dia berkata, terima kasih Pak, mudah-mudahan Allah muliakan Bapak. Masya Allah, Bapak dijaga ya, Bapak sehat, keluarga baik dan sebagainya. Padahal mungkin yang antum kasih cuma 10.000, tapi kebahagiaan itu luar biasa. Dan kepada siapa? 5 orang. Awas, hati-hati, infak itu tidak harus orang miskin, tidak, ada 5. Lil walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang miskin, yang kelima wabnis sabil, orang kesulitan di jalan. Orang tua coba dicari, bahagiakan orang tua. Kalau Anda ingin bahagia, bahagiakan orang tua yang telah mengandung, telah merawat, telah macam-macam. Begitu pulang Anda bawa sesuatu, lihat wajahnya, begitu menerima, gembira beliau, di hati Anda tuh kayaknya ada sesuatu gitu. Lagi mohon maaf Pak ya, belum bisa ngasih sesuatu. Mama telah mengandung, melahirkan dan sebagainya. Saya baru punya ini. Begitu dikasihkan, sudahlah nak, nggak usah dipikirkan. Dia juga bersyukur bahwa punya anak seperti kamu. Tiba-tiba kebahagiaan Anda ketika air mata mengalir nggak terlukiskan, indah sekali. Tapi ketika Anda misalnya berikan umrah bareng-bareng, Anda genggam tangannya, begitu turun, Anda pegang, Masya Allah, itu nggak ada yang paling nikmat. Ketika ibunda Anda menangis, berlinang air mata, bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau titipkan anak seperti ini ya Allah. Ya Allah, balas dia dengan surga ya Allah. Itu Masya Allah, indah itu, enak, nyaman. Jadi teman-teman, itulah, cobalah. Ya wal akrabin, akrabin itu kerabat terdekat. Bisa family Anda, bisa juga tetangga Anda. Dan kalau sudah infak, itu nggak ada batas. Maksudnya, pada non-muslim pun boleh diberi. Anda punya makanan, Anda tetangga dengan non-muslim, itu Anda boleh kirimkan. Dan Anda niatkan supaya dia dapat hidayah di situ. Boleh. Pernah dengar hadis ini? Orang yang memasak kemudian baunya tercium pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Maksudnya kalau Anda masak kuahnya aja. Itu maksud hadisnya. Itu jadi masak kuahnya jadi bagi, apalagi masak yang lainnya. Antum masak ratu, ya raja tuna misalnya, campur dengan yang lain, bagi, jangan cuma kuahnya dikasihkan orang. Maksud kuahnya dibagi itu supaya dia tidak suudzon. Antum masak kuah opor, isinya singkong. Kuah opor, antum nggak bagi, tetangga antum akhirnya disuudon. Masak opor nggak bagi-bagi, padahal cuma kuahnya aja. Maka bagikan. Tapi Nabi nggak pernah menyebutkan apakah dia muslim atau tidak. Tidak. Pernah dengar hadis ini? Itu watuk. Jika Anda punya pohon, kemudian tumbuh buahnya, kemudian merambat buahnya ke daerah teman Anda, tetangga Anda, pernah dengar itu? Maka itu menjadi hak bersama, hakun mustarak. Pernah dengar? Nah, maka adabnya infak. Sebelum beliau minta, antum kasih tahu, Pak, itu ada mangga ke tempat Bapak tuh masuk. Oh iya, ya, oh, bukan iya Pak, itu Bapak boleh ngambil. Aturan dari mana? Kan punya Bapak. Bukan, itu bukan aturan saya, itu aturan Allah. Allah yang memerintahkan saya supaya kita berbagi. Bapak boleh ambil Pak, nggak usah minta izin. Apalagi kalau tetangga Anda misalnya non muslim, Anda datang, Pak, Bu, itu mangga saya ke tempat Bapak Ibu, kalau mau nggak usah minta izin, ambil aja ya. Loh, kok begitu? Aturan dari mana? Itu aturan dari Tuhan saya, Allah dan Rasulullah SAW. Keduanya meminta saya untuk berbagi tanpa pandang dari segi apapun. Bapak ambil aja, Ibu ambil. Begitu dia ambil, kita niatkan Masya Allah. Dia tanya lagi besoknya. Itu indah. Dan besoknya kejadian, ayam Anda masuk ke rumah dia.